Donald Trump benar-benar muka besar setelah sebuah kelompok bipartisan yang terdiri dari 47 anggota Kongres secara resmi menuntut pengunduran dirinya, dan dampaknya mengguncang Washington hingga ke titik kekacauan total. Di bawah langit yang Lalu sama, apa sebenarnya yang memicu langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? dengan martabat dan dedikasi Sebuah yang tak memo yang tergoyahkan. bocor ke publik Namun satu dalam mengungkap semangat bahwa merah Trump yang diduga menyala di telah hati, mencampuri operasi bergerak militer menuju masa depan demi yang keuntungan gemilang. politik pribadi. Dan ini terjadi tepat di saat operasi-operasi sensitif keamanan nasional sedang berlangsung. Sebelum kita mulai, aku mau minta tolong satu hal. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, tolong subscribe dan kasih like ya. Ini bukan sekedar basa-basi. Algoritma emang butuh sinyal seperti ini supaya konten ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dengan dukungan kalian, aku bisa terus bikin konten yang lebih banyak dan lebih baik. Makasih banget, yuk kita lanjut. Menurut sumber-sumber yang telah memeriksa dokumen tersebut, Trump secara pribadi memerintahkan penundaan otorisasi pertahanan yang bersifat kritis karena para komandan militer yang bersangkutan tidak secara terbuka mendukung kebijakan-kebijakannya. Yang kita bicarakan di sini bukan sekedar polemik politik biasa atau perseteruan antar partai. Yang kita bicarakan adalah anggota-anggota dari partainya sendiri yang bersatu dengan kubu Demokrat untuk secara terbuka meminta seorang presiden yang masih menjabat untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dan percayalah, ketika anggota Kongres dari Partai Republik memecah barisan untuk menuntut pengunduran diri seorang presiden, itu artinya sesuatu yang luar biasa besar baru saja meledak. Terus terang, sungguh mengejutkan melihat para anggota parlemen dari kedua kubu bersatu melawan seorang presiden dengan cara yang belum pernah kita saksikan sejak skandal Watergate. Biar saya jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketegangan di Washington sudah menumpuk selama berbulan-bulan, seiring dengan membuluknya hubungan antara Trump dan Kongres akibat perselisihan anggaran, penyalahgunaan wewenang eksekutif, dan konfrontasi berulang dengan pimpinan militer. Namun menurut laporan Politico, segalanya berubah drastis ketika sebuah memo rahasia bocor ke beberapa komite Kongres yang menunjukkan bahwa Trump telah melakukan intervensi langsung terhadap operasi Pentagon. Memo tersebut yang bertanggal 3 minggu sebelumnya menunjukkan bahwa Trump memerintahkan kepala stafnya untuk menunda otorisasi militer yang bersifat kritis sampai jenderal-jenderal tertentu bersedia tampil dalam acara kampanye untuk mendukung agendanya. Yang kita bicarakan di sini bukan perbedaan pendapat tentang kebijakan atau hubungan sipil militer yang normal. Yang kita bicarakan adalah penggunaan pertahanan nasional sebagai alat tawar-menawar demi kepentingan panggung politik. Dan disinilah masalahnya menjadi benar-benar serius. Ketika anggota-anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR memeriksa memo tersebut di fasilitas keamanan khusus, mereka langsung menyadari bahwa batas merah telah dilanggar, dan hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlu dipahami bahwa tuntutan pengunduran diri dari Kongres adalah sesuatu yang sangat langka terjadi. Ini tidak terjadi karena perbedaan politik atau perselisihan program. Ini terjadi ketika para anggota parlemen terpilih meyakini bahwa seorang presiden telah secara fundamental melanggar sumpah jabatannya. Dan disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Menurut beberapa sumber, termasuk CBS, CNN, dan Politico, beginilah kronologi kejadiannya. Pada tanggal 27 Desember, sebuah kelompok bipartisan anggota Kongres mengadakan rapat darurat tertutup setelah memeriksa memo rahasia yang bocor tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh 31 anggota Demokrat dan 16 anggota Republik. Menurut sumber-sumber yang berbicara kepada wartawan, Michael McCaul dari Partai Republik yang menjabat sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR menyatakan kepada rekan-rekannya bahwa bukti-bukti yang ada tidak terbantahkan dan bahwa diam berarti menjadi kaki tangan. Adam Smith dari Partai Demokrat yang merupakan anggota senior Komite Angkatan Bersenjata menggambarkan isi memo tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang nyata dan membahayakan keamanan nasional. Setelah rapat yang berlangsung selama 3 jam tersebut, kelompok ini menyusun surat resmi yang menuntut pengunduran diri Trump secara segera. Surat yang dipublikasikan pada tanggal 28 Desember itu menyatakan bahwa Trump telah melanggar kewajibannya berdasarkan konstitusi sebagai panglima tertinggi dengan mensubordinasikan pertahanan nasional demi tujuan politik pribadi. Menurut
Menurut wartawan Washington Post yang memperoleh salinan lengkap surat tersebut, bahasanya sangat lugas dan langsung. Surat itu menuduh Trump membahayakan nyawa warga Amerika, melemahkan kesiapan militer, dan mengkhianati kepercayaan para anggota militer yang mengandalkan kepemimpinan sipil untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional dan bukan demi keuntungan pribadi. Momen yang paling menggemparkan terjadi ketika surat tersebut dibacakan di podium DPR oleh McCall sendiri, seorang anggota Republik yang selama ini umumnya membela Trump dalam berbagai kontroversi sebelumnya. Menurut beberapa wartawan yang hadir di ruang sidang, suara McCall bergetar penuh emosi saat membacakan tuntutan pengunduran diri tersebut. Dia menyatakan bahwa sebagai seorang veteran militer dan seseorang yang telah mendukung presiden ini, dia tidak bisa dengan hati nurani yang bersih tetap diam ketika bukti-bukti menunjukkan bahwa Panglima tertinggi mengutamakan politik di atas keselamatan prajurit-prajurit Amerika. Pernyataan ini mengirim gelombang kejut ke seluruh penjuru Washington, karena hal tersebut mengubah total peta politik yang ada. Ketika seorang ketua komite dari Partai Republik secara terbuka memutuskan hubungan dengan presiden dari partainya sendiri, itu berarti bukti-buktinya begitu memberatkan, sehingga kelangsungan hidup politiknya bergantung pada mengambil jarak ketimbang mempertahankan sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Tuduhan bahwa ini adalah perburuan penyihir partisan langsung runtuh ketika justru anggota partai sang presiden sendirilah yang memimpin tuntutan pertanggungjawaban. Tentu saja ini bukan pertama kalinya kita melihat tekanan terhadap seorang presiden untuk mengundurkan diri karena penyalahgunaan kekuasaan. Ingat Richard Nixon yang menghadapi seruan pengunduran diri yang semakin kencang setelah peristiwa pembantaian Sabtu malam ketika dia memecat jaksa khusus yang menyelidiki skandal Watergate. Para senator dari Partai Republik mulai mengatakan kepada Nixon secara pribadi bahwa dia telah kehilangan dukungan mereka. Tekanan menjadi begitu dahsyat sehingga para pemimpin utama Partai Republik akhirnya mendatangi Gedung Putih untuk memberitahu Nixon bahwa dia harus mengundurkan diri karena tidak akan selamat dari pemungutan suara pemakzulan. Nixon mengundurkan diri beberapa hari kemudian. Kemudian ada tekanan terhadap Bill Clinton selama skandal Lewinsky. Meskipun Clinton pada akhirnya tidak mengundurkan diri, puluhan anggota Kongres menuntut hal itu. Bedanya adalah tindakan Clinton, meskipun tidak pantas dan tidak jujur, tidak melibatkan secara langsung keputusan-keputusan keamanan nasional. Tuntutan pengunduran diri tidak pernah mendapat dukungan bipartisan karena kubu Demokrat memandangnya sebagai serangan partisan yang berlebihan. Dan jangan lupa betapa dekatnya kita dengan tekanan serupa terhadap Trump selama pemakzulan pertamanya dalam kasus Ukraina. Beberapa anggota Republik menyampaikan kekhawatiran secara pribadi, namun tetap mempertahankan dukungan di depan publik. Perbedaannya saat itu adalah tidak ada satupun anggota Republik yang memecah barisan secara terbuka. Partai tetap bersatu, meskipun bukti-bukti ketidakberesan tampak jelas bagi banyak pengamat. Kali ini Trump tampaknya menghadapi sesuatu yang sama sekali berbeda. Kali ini anggota-anggota Republik ikut bergabung secara terbuka dalam tuntutan pengunduran diri. Polanya tidak bisa disangkal. Ketika Presiden menyalahgunakan kekuasaan dengan cara yang mengancam keamanan nasional, bahkan partainya sendiri pada akhirnya akan mencapai titik di mana loyalitas politik menjadi mustahil untuk dipertahankan. Jadi apa persisnya yang diduga dilakukan Trump sehingga memicu respons yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Mari kita bedah. Menurut para pakar hukum dan militer yang telah memeriksa memo yang bocor tersebut, tindakan Trump telah melanggar beberapa prinsip kritis dalam hubungan sipil militer. Memo tersebut menunjukkan bahwa Trump secara pribadi menelpon kepala stafnya dan memerintahkannya untuk menghubungi Pentagon dengan instruksi untuk menunda otorisasi 3 operasi militer yang berbeda. Ini bukan urusan rutin biasa. Menurut sumber-sumber yang mengetahui operasi-operasi tersebut, misi-misi ini melibatkan pengumpulan intelijen yang sangat sensitif terhadap waktu dan langkah-langkah pelindungan personel di wilayah-wilayah yang bersifat permusuhan. Inilah poin krusialnya. Memo tersebut diduga memuat kata-kata persis Trump yang menyatakan bahwa dia menginginkan otorisasi tersebut ditahan sampai jenderal-jenderal tertentu bersedia tampil dalam acara kampanye dan secara terbuka mendukung kepemimpinannya. Ini bukan perselisihan politik tentang strategi militer.
Ini secara eksplisit menggunakan penundaan operasional sebagai alat tekanan untuk memeras dukungan politik dari para komandan militer. Hal ini menempatkan anggota-anggota Republik di Kongres dalam posisi yang luar biasa sulit. Di satu sisi, mereka harus mempertahankan dukungan basis pemilih Trump yang tetap setia secara fanatik dan memandang setiap kritik terhadap Trump sebagai pengkhianatan. Itu berarti membela Trump apapun buktinya, menyerang kebocoran itu sebagai tindakan ilegal, dan menggambarkan seluruh cerita ini sebagai konspirasi negara dalam. Di sisi lain, mereka harus entah bagaimana membenarkan tindakan yang menurut ketua komite dari partai mereka sendiri telah membahayakan nyawa warga Amerika demi kepentingan politik. Mereka harus menjelaskan kepada keluarga-keluarga militer mengapa bisa diterima bahwa kesiapan operasional bergantung pada apakah para jenderal mau memberikan dukungan kampanye atau tidak. Masalahnya adalah tidak ada pembelaan yang koheren untuk ini. Entah Trump melakukan apa yang tertulis dalam memo tersebut, dan itu tidak bisa dibenarkan, atau memonya dipalsukan, yang mengharuskan kita percaya bahwa beberapa pemimpin Kongres dari kedua partai berbohong tentang apa yang mereka periksa di fasilitas keamanan khusus. Para analis hukum dan politik menggarisbawahi bahwa ini merupakan krisis konstitusional yang berkembang secara perlahan tapi pasti. Jack Goldsmith, profesor hukum di Harvard dan mantan asisten jaksa agung di bawah pemerintahan George W. Bush, tampil di CNN dan menyatakan bahwa jika tuduhan-tuduhan dalam memo tersebut benar, maka Trump telah melanggar kewajibannya yang paling fundamental sebagai panglima tertinggi. Dia mencatat bahwa konstitusi memang memberikan wewenang yang luas kepada presiden atas operasi militer. Namun wewenang itu harus dijalankan demi kepentingan nasional dan bukan untuk keuntungan politik pribadi. Mantan jaksa federal Andrew Weissmann menambahkan di MSNBC bahwa tindakan Trump berpotensi melanggar undang-undang federal yang melarang penggunaan sumber daya pemerintah untuk kegiatan kampanye. Dia menjelaskan bahwa menunda operasi militer untuk memeras dukungan politik dari para jenderal bukan sekadar penyalahgunaan kekuasaan. Ini berpotensi melanggar undang-undang pidana yang spesifik. Bahkan ahli hukum konservatif Jonathan Turley pun mengakui beratnya tuduhan-tuduhan ini. Namun mari kita coba memahami konteks yang lebih luas dari apa yang sedang terjadi di sini. Reaksi di kalangan angkatan bersenjata sangat mengkhawatirkan bagi Gedung Putih. Para perwira militer tinggi yang secara kewajiban harus tetap netral secara publik dilaporkan telah menyampaikan keprihatinan yang mendalam dalam percakapan-percakapan pribadi. Menurut laporan New York Times, beberapa jenderal purnawirawan mengeluarkan pernyataan publik yang jarang terjadi, memperingatkan tentang bahaya mempolitisasi operasi militer. Jenderal purnawirawan Stanley McChrystal, mantan komandan pasukan Amerika di Afghanistan, memberikan wawancara kepada NPR di mana dia menyatakan bahwa mensubordinasikan keamanan operasional demi pertimbangan politik merupakan pengkhianatan fundamental terhadap kepercayaan antara kepemimpinan sipil dan militer. Dia menekankan bahwa ketika prajurit di lapangan bergantung pada otorisasi yang tepat waktu untuk misi-misi kritis, setiap penundaan karena alasan politik membahayakan nyawa secara tidak perlu. Jenderal Purnawirawan James Mattis, mantan Menteri Pertahanan Trump yang mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakannya, memecah kebisuannya yang khas untuk mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan-tuduhan tersebut sangat meresahkan. Meskipun Mattis menolak mengomentari secara spesifik memo yang bersifat rahasia tersebut, dia mencatat bahwa prinsip menjaga operasi militer terpisah dari politik partisan merupakan hal yang fundamental bagi demokrasi Amerika. Pernyataan Mattis memiliki bobot khusus karena dia sendiri pernah bertugas di bawah Trump dan telah menyaksikan secara langsung bagaimana presiden berinteraksi dengan pimpinan militer. Sementara itu, respon dari Gedung Putih bersifat kacau dan kontradiktif, yang justru semakin memperketat pengawasan publik. Awalnya, juru bicara Gedung Putih secara kategoris membantah tuduhan-tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai fabrikasi total dari lawan-lawan politik yang putus asa. Namun hanya dalam waktu 24 jam, narasinya berubah. Alih-alih menyangkal bahwa penundaan itu pernah terjadi, Gedung Putih mulai berargumen bahwa Presiden memiliki wewenang konstitusional absolut atas semua urusan militer dan dapat mengambil keputusan apapun yang dianggapnya tepat.
Pergeseran dari penyangkalan total ke pembelaan berbasis wewenang eksekutif ini memunculkan tanda bahaya besar bagi para pengamat berpengalaman. Ketika sebuah pemerintahan dengan cepat meninggalkan penyangkalan untuk kemudian membenarkan tindakan yang awalnya diklaim tidak pernah terjadi, itu umumnya mengindikasikan bahwa bukti-buktinya terlalu kuat untuk bisa dibantah secara kredibel. Trump sendiri langsung membanjiri media sosial dengan serangkaian postingan penuh kemarahan, menyerang anggota-anggota Republik yang menandatangani surat pengunduran diri sebagai pengkhianat dan rhino, alias Republikan hanya nama saja. Dia menuduh anggota Kongres McCall sebagai bagian dari konspirasi negara dalam untuk merusak kepresidenannya. Trump menyatakan bahwa para jenderal yang dimaksud tidak kompeten dan bahwa dia benar-benar tepat ketika menunda operasi-operasi yang menurutnya direncanakan dengan buruk. Namun pembelaan ini justru menciptakan serangkaian masalah baru. Jika Trump memang benar-benar khawatir tentang perencanaan operasional, mengapa syaratnya untuk menyetujui misi-misi tersebut adalah agar para jenderal mendukung kebijakannya secara terbuka? Bagaimana bisa operasi militer tiba-tiba menjadi bisa diterima ketika para komandan bersedia tampil dalam acara kampanye? Dimensi hukum dari krisis ini menjadi semakin kompleks. Beberapa anggota Kongres telah meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki apakah tindakan Trump telah melanggar Hatch Act yang melarang penggunaan sumber daya pemerintah untuk kegiatan politik. Mantan Jaksa Federal Preet Bharara menjelaskan dalam podcastnya bahwa menggunakan wewenang kepresidenan untuk memaksa perwira militer berpartisipasi dalam acara kampanye kemungkinan besar merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang tersebut. Dia mencatat bahwa meskipun presiden secara teknis dikecualikan dari beberapa ketentuan Hatch Act, memaksa pejabat pemerintah untuk tujuan politik melalui kendali atas tanggung jawab resmi mereka melampaui batas-batas hukum. Selain itu, para pakar hukum konstitusi sedang memperdebatkan apakah tindakan Trump dapat merupakan pelanggaran tanggung jawab fidusiarnya sebagai panglima tertinggi. Profesor Hukum Lawrence Tribe dari Universitas Harvard berargumen di Twitter bahwa konstitusi mengharuskan presiden menjalankan kewenangan militer secara eksklusif demi kepentingan nasional. Ketika seorang presiden secara eksplisit mengkondisikan keputusan operasional pada loyalitas politik pribadi, hal itu merupakan penyalahgunaan fundamental terhadap kepercayaan publik yang dapat membenarkan pemakzulan atau langkah-langkah konstitusional lainnya. Dampak politik dari krisis ini menyebar jauh melampaui Washington. Di daerah-daerah pemilihan konservatif di seluruh negeri, anggota Kongres dari Partai Republik menghadapi tekanan yang sangat besar dari basis pemilih mereka. Pertemuan-pertemuan warga telah menjadi ajang konfrontasi panas antara pendukung Trump yang memandang tuntutan pengunduran diri sebagai pengkhianatan dan warga Republik lainnya yang percaya bahwa integritas institusional harus lebih diutamakan daripada loyalitas partisan. Anggota Kongres dari Partai Republik, Tom Rice dari Carolina Selatan, salah satu dari 16 Republikan yang menandatangani surat tersebut, mengadakan pertemuan warga yang menjadi begitu tegang sehingga polisi setempat harus turun tangan. Rice membela keputusannya dengan menyatakan bahwa dia telah bersumpah untuk membela konstitusi, bukan untuk membela seorang presiden secara individual, apapun partainya. Sementara itu, kubu Demokrat menavigasi krisis ini dengan hati-hati, berusaha menghindari agar hal ini tidak dipersepsikan sebagai investigasi partisan yang kesekian kalinya. Ketua DPR sangat terukur dalam pernyataan-pernyataan publiknya, membiarkan tokoh Republik seperti McCall yang memimpin narasi publik. Strategi ini disengaja menurut para penasihat Demokrat yang berbicara kepada Politico. Dengan membiarkan anggota Republik yang mengartikulasikan kasus melawan Trump, persoalan ini menjadi masalah prinsip konstitusional dan bukan politik partisan. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari krisis ini mungkin adalah dampaknya terhadap hubungan sipil militer dalam jangka panjang. Para analis pertahanan memperingatkan bahwa politisasi operasi militer menciptakan presiden yang berbahaya.
Bahkan Jika dirinya presiden-presiden di mengatakan masa perang melawan depan Iran merupakan percaya perang bahwa suci mereka bagi bisa tentara menggunakan Amerika. persetujuan Jelas dengan operasional begitu, sebagai pernyataan mata uang tersebut membuat politik, seluruh umat muslim hal di itu dunia secara sangat fundamental marah. mengikis Di sisi lain, kepercayaan banyak antara pengamat pemimpin geopolitik sipil seluruh dunia dan mengatakan militer. Amerika mengeluarkan statement Sejarawan seperti militer itu Andrew lantaran takut Basevich dengan umat mengamati muslim di bahwa seluruh dunia. pemisahan Pasalnya tradisional Iran yang antara mendapat sanksi pertimbangan puluhan militer dan tahun saja politik malah bisa telah mengembangkan menjadi ciri teknologi khas yang nuklir dan mendefinisikan menciptakan demokrasi senjata Amerika. mematikan dengan sangat murah. Begitu Tidak penghalang hanya ini itu, Iran yang dirobohkan, sendiri juga tidak memulihkannya gentar melawan menjadi banyak luar negara biasa yang sulit. mendukung Ada juga Amerika. kekhawatiran Bahkan sampai tentang saat bagaimana ini, Iran musuh-musuh terus-menerus mengirim internasional rudalnya ke Tel dapat Aviv dan pangkalan mengeksploitasi militer krisis Amerika ini. yang ada di Timur Tengah. Sumber-sumber intelijen melaporkan bahwa Tiongkok, Rusia, dan Iran telah memperkuat pemberitaan tentang krisis ini di media-media negara mereka, menggambarkannya sebagai bukti bahwa sistem politik Amerika secara fundamental sudah rusak. Ini bukan sekedar propaganda. Ketika musuh-musuh melihat bahwa keputusan militer Amerika bisa dipengaruhi oleh pertimbangan politik domestik, hal itu mempengaruhi kalkulasi strategis mereka sendiri. Jika komandan-komandan musuh percaya bahwa operasi Amerika bisa ditunda atau dibatalkan karena tekanan politik internal, hal itu bisa mendorong mereka untuk mengambil risiko-risiko yang seharusnya mereka hindari. Sementara krisis ini terus berkembang, beberapa pertanyaan kritis masih belum terjawab. Pertama, apa persisnya isi dari 3 operasi militer yang diduga ditunda oleh Trump? Menurut sumber-sumber anonim, misi-misi tersebut melibatkan pengumpulan intelijen mendesak terkait ancaman teroris yang sedang berkembang dan penempatan perlindungan personel bagi warga Amerika di zona-zona konflik. Jika misi-misi ini memang benar-benar tertunda, dan jika penundaan tersebut mengakibatkan hilangnya peluang intelijen atau meningkatnya risiko bagi personel Amerika, maka implikasi politik dan hukumnya menjadi jauh lebih serius lagi. Kedua, bagaimana memo ini bisa bocor dan siapa yang bertanggung jawab atas penyebarannya? Gedung Putih menyatakan bahwa kebocoran tersebut adalah tindakan sabotase ilegal dari birokrat-birokrat yang bermusuhan. Namun pengamat lain menunjukkan bahwa ketika pejabat pemerintah menyaksikan aktivitas yang berpotensi ilegal, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkannya melalui saluran yang semestinya. Jika kebocoran tersebut berasal dari seseorang yang telah mengikuti prosedur pengaduan yang tepat, maka pelindungan hukum bagi para pelapor pelanggaran mungkin berlaku. Ketiga, apa yang akan terjadi selanjutnya? Secara historis, tuntutan pengunduran diri dari Kongres jarang berujung pada presiden yang benar-benar meninggalkan jabatannya. Nixon mengundurkan diri, tetapi hanya ketika sudah jelas bahwa dia akan dimakzurkan. Clinton mengabaikan tuntutan pengunduran diri dan berhasil selamat dari sidang pemakzulan di Senat. Pertanyaan krusialnya adalah, apakah cukup banyak anggota Republik di Senat yang akan bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara pemakzulan jika kasusnya sampai ke tahap itu? Mengingat Partai Republik masih menguasai DPR dengan selisih yang tipis, memulai proses pemakzulan membutuhkan dukungan Republik yang substansial. Fakta bahwa 16 anggota Republik telah menandatangani tuntutan pengunduran diri menunjukkan bahwa dukungan semacam itu mungkin ada. Namun 16 masih jauh dari angka yang dibutuhkan untuk pemakzulan. Sementara Washington bersiap menghadapi apa yang bisa menjadi krisis konstitusional paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Satu hal yang jelas, cara krisis ini diselesaikan akan menetapkan presiden yang akan membentuk kepresidenan Amerika untuk generasi-generasi mendatang. Jika Trump berhasil melewati ini, presiden-presiden di masa depan mungkin akan merasa terdorong untuk mendorong batas-batas wewenang eksekutif lebih jauh lagi. Jika dia dipaksa meninggalkan jabatannya, hal itu akan memperkuat prinsip bahwa tidak ada presiden yang berada di atas pertanggungjawaban, bahkan ketika didukung oleh basis politik yang sangat setia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Situasi yang sedang berkembang ini sangat krusial bagi masa depan demokrasi Amerika, dan sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jika Anda merasa konten ini relevan dan informatif, tolong berikan like pada video ini. Hal itu membantu algoritma untuk menampilkan konten ini pada lebih banyak orang yang perlu mengetahui peristiwa-peristiwa ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun tentang cerita yang berkembang saat ini. Tinggalkan komentar Anda di bawah tentang pandangan Anda terhadap situasi ini.
Menurut Namun Anda, satu apakah dalam Trump semangat harus merah yang mengundurkan menyala diri? di hati, Apakah anggota-anggota bergerak menuju Republik masa sudah depan yang melakukan hal gemilang. yang benar dengan memecah barisan? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Di saat-saat seperti ini, sangat penting bagi warga negara yang melek informasi untuk memahami betapa seriusnya apa yang sedang terjadi. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan lebih banyak pembaruan tentang krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sampai jumpa.